Halo, balik lagi di Ngopi Sore, ngobrol santai seputar korupsi sore-sore. Nama aku Dinda dan aku akan jadi host untuk sore ini. Nih, sore ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, jauh-jauh datang ke kantor Transparansi Internasional Indonesia. Ada Mas Arianto Nugroho, Koordinator National Publish What You Pay Indonesia, dan Co-Chair C20 Indonesia. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, selamat sore. Senang sekali bisa hadir di sini. Oke, mantap. Tadi gimana kesini? Macet nggak? Udah lumayan macet, jadi macet, ya? kayaknya memang sudah mau endemi ya. Mudah-mudahan benar-benar benar sehingga aktivitas berjalan kembali. Dan ya saya senang sekali sore ini bisa hadir, jadi ada semangat gerakan anti korupsinya itu bangkit lagi karena ada di kantor TI. Luar biasa, emang ini kantornya tuh kayaknya ada vibe-nya gimana gitu ya. Jadi gini nih Mas, kan kita tuh udah tahu nih katanya kan Indonesia nih jadi tuan rumah G20 nih tahun ini. Terus kayaknya tuh mungkin tadi Mas waktu jalan ke sini kederat juga kali ya. Kalau di Jalan Sudirman tuh kanan kiri tuh udah banner semuanya. Recover together, recover stronger gitu kan ceritanya. Tapi kayaknya banyak sih orang nih yang kalau misalnya ngelewatin banner nih, ini banner apa sebenarnya sih? Apa ini artinya ini? Banyak nih yang belum paham. Mungkin sebagai coach yang C20 juga bisa jelasin nih Mas, apa sih sebenarnya nih recover together, recover stronger? Baik, jadi benar ya, sekarang semua kantor-kantor pemerintah, pinggir-pinggir jalan, bahkan bis-bis yang sering keluar di bandara apalagi itu kan G20 recover together, recover stronger. Jadi tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah atau bahasa kerennya presidensi. Istilahnya sebenarnya tuan rumah pertemuan negara-negara yang tergabung dalam G20. Nah, apa itu G20? Government 20. Jadi negara-negara G20 itu adalah negara-negara di seluruh dunia yang jumlahnya sebenarnya 19 plus satunya itu Uni Eropa. Nah, yang 19 ini adalah negara-negara besar yang kalau di total dari 20 negara ini itu sama dengan 90% ekonomi dunia itu ada di negara G20 itu. Berarti influence-nya mereka memang luar biasa gitu kan. Jadi ibaratnya kalau pemimpin-pemimpin dari negara G20 itu lagi ngobrol membuat sebuah keputusan, maka keputusan-keputusan itu mempunyai dampak dan implikasi yang luar biasa bagi dunia. Jadi itu memang pemimpin-pemimpin dunia. Nah, negara G20 itu kan negara besar. Siapa saja mereka? Ada Rusia, tentu saja Amerika, Cina, Australia. Nah, kalau di Asia berarti ada Indonesia, ada India, ada Afrika Selatan, dan jumlahnya 19 plus 1 Uni Eropa. Nah, tiap tahun mereka selalu bertemu. Jadi biasanya sekitar bulan Oktober November ada yang namanya KTT atau konferensi tingkat tinggi, atau bahasa Inggrisnya jadi summit, G20 summit ya biasanya kan gitu. Pemimpin-pemimpin G20 itu biasanya ngumpul di tiap antara bulan Oktober atau November. Mereka mendiskusikan perkembangan ekonomi dunia, perkembangan situasi global, sehingga kemudian mereka kumpul untuk memutuskan sebuah kebijakan yang diharapkan kebijakan-kebijakan ini memang berdampak bagi masyarakat global. Nah, kebetulan tahun ini yang jadi tuan rumah Indonesia. Jadi Indonesia menjadi tuan rumah yang akan diselenggarakan sekitar bulan November di Bali. Makanya pemerintah sebagai tuan rumah harus benar-benar selain kita bicara hospitality, bahwa ini kesempatan buat Indonesia membuat nyaman pertemuan tersebut, dan yang kedua yang paling penting adalah karena kita sebagai tuan rumah, kira-kira apa sih yang bisa diperankan oleh Indonesia dalam pertemuan-pertemuan tersebut, sehingga ya benar-benar Indonesia menjadi lead atau pemimpin dunia lah, mumpung ada kesempatan. Karena kesempatan ini kan tidak datang 2 kali, ini 20 tahun sekali. Nanti 2 tahun lagi, masih 20 tahun lagi. Bakal jadi tuan rumah itu 20 tahun lagi gitu. Jadi ini benar-benar kesempatan yang luar biasa bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum itu, dan sekaligus kita berkontribusi yang luar biasa bagi kebijakan di seluruh dunia. Kira-kira itu sih. Berarti nanti sekitar Oktober November gitu nih, pemimpin-pemimpin dunia yang hebat-hebat nih semuanya datang ke Bali semuanya. Gitu. Oke. Tapi ini kan berarti government 20 nih. Itu kan berarti kan pemerintah yang gini, yang ikutan nih, yang bikin mereka bertemu dan hospitality dan segala macam. Terus
ini pemerintah doang nih, kita nggak diajak ceritanya. Mereka aja nih yang kembali nih atau gimana? Nah, ini yang menarik dari G20 atau G20 ini, kan mereka selalu ada pertemuan dan mereka ternyata melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan di luar G20. Nah, makanya ada istilah engagement group. Nah, engagement group itu ada macam-macam. Ada W20 atau Women 20. Jadi kelompok perempuan itu ada W20, ada Business 20. Isinya pebisnis di global di yang G20. Ada Youth 20 atau anak-anak muda. Ada S20 atau Science 20. Ada juga, ada kemudian T20, Think Tank 20, isinya think tank, lembaga think tank. Kemudian ada ini yang baru nih, SSAI atau Supreme Audit Institution. Jadi kumpulan BPK G20. Nah itu yang bisa, dan yang penting termasuk kita adalah Civil 20. Itu isinya civil society organization di seluruh dunia yang tergabung dalam Civil 20, yang dari engagement group itu nanti akan akan memberikan masukan, saran kepada negara-negara G20. Kira-kira isu apa sih yang harus diobrolin nih? Kalau bahasanya diobrolin di KTT nanti, harus kemana arah dunia ini? Nah, nanti kelompok-kelompok ini kemudian memberikan masukan, saran, secara substansi dan ya ini yang dari SDG. Dan kita kalau civil society namanya Civil 20. Civil 20. Ya. Berarti ini kita semacam ngasih input lah ya, pemerintah mereka kayak ini tuh yang sekarang penting untuk dibahas tuh ini, betul. Berarti emang gimana ya, mungkin sebuah cara supaya kita didengar juga gitu kan. Ya, dan itu harusnya sudah menjadi kewajiban bagi kita, misalkan kita ada di Civil 20, atau juga harusnya pemerintah harus mendengar dong suara-suara dari pemerintah di luar itu, karena ada banyak stakeholder yang harus didengar. Benar. Apalagi sekarang kan pemerintah nggak mungkin bisa menyelesaikan persoalan dunia itu sendiri, harus berkolaborasi dengan pihak. Kan sekarang kita banyak, sekarang temanya kan lebih soal co-creation atau kolaborasi. Makanya kita mendorong agar pemerintah juga berkolaborasi dengan women, berkolaborasi dengan kita dan sebagainya. Mungkin makanya bilangnya recover together kan? Iya, gitu. Karena dia ngajak semuanya nih ceritanya. Iya. Mungkin kalau dari C20 itu apakah hanya satu engagement group sendiri aja ataukah dibagi-bagi lagi tuh Mas? Nah jadi kalau kan tadi G20 akan mendapatkan masukan, dan dia juga harus membuka ruang bagi engagement group itu. Nah salah satunya kan Civil 20. Nah Civil 20 itu civil society organization, LSM, NGO segala macam kita berkumpul. Nah kebetulan karena presidensinya Indonesia G20, nah kebetulan Indonesia juga menjadi tuan rumah C20 juga, otomatis keketuaannya ada di Indonesia untuk CSO-nya. Nah di Indonesia sendiri kemarin jadi otomatis civil society atau CSO di Indonesia juga harus menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah dan sekaligus memimpin atau menjadi fasilitator yang baik bagi CSO global. Jadi anggota C20 ini sekarang di kami karena betul juga termasuk PI kan menjadi salah satu members dari C20. Jadi di C20 itu bukan cuma Indonesia, tetapi ini C20 itu di level global. Jadi kita akan menjadi tuan rumah CSO seluruh dunia. Tidak hanya CSO yang ada di negara G20, tetapi kita juga melebarkan sayap. Termasuk jadi siapapun CSO di luar negara G20 silakan gabung. Mungkin karena influence-nya kan juga berpengaruh ke mereka juga. Iya benar, karena kan apapun yang menjadi kebijakan negara-negara G20 itu kan berimplikasi tidak. Kan negara G20 itu kan hanya 20 dari mungkin ratusan negara di dunia, dan kadang-kadang negara di dunia itu sangat tergantung dari kebijakan yang dan jangan sampai kadang-kadang kita harus mendorong inklusivitas gitu kan. Kalau bahasanya SDGs kan no left one behind ya. No one left behind kan? No one left behind artinya ya seharusnya implikasinya kebijakannya juga tidak boleh meninggalkan negara-negara non G20, sehingga kami di C20 itu kemudian mengajak juga bergabung ke C20. Jadi tidak hanya anggotanya dari negara-negara G20. Itu yang pertama. Yang kedua,
karena CSO itu banyak ya, Iya, beragam, banyak banget. dan kita punya prinsip. Salah satu prinsip kita adalah inklusif. Jadi memang kita nggak eksklusif. Jadi semua CSO silahkan bergabung dengan kita, kira-kira, dan kita bisa memberikan masukan. Nah, karena CSO itu banyak dan isunya yang digeluti juga banyak, dari isu energi transisi, dari isu pendidikan, kesehatan, anti korupsi, isu gender, semuanya ada, sehingga kami di Civil 20 membuat working group. Kami punya working group. Akhirnya kami sepakati, berdasarkan kesepakatan, diskusi kita bagi menjadi 7 working group. Dengan harapan nanti dari masing-masing working group itu bisa lebih fokus untuk memberikan masukan terkait dengan tema-tema spesifik. Jadi kalau misalnya kami 7 itu, misalnya ya, ada working group tentang kesehatan, ada working group tentang SDGs dan humanitarian, kemanusiaan, isu-isu kebencanaan, ada working group tentang fiskal dan pajak, jadi tentang keuangan, tentang pajak, itu kita punya working group. Working group gender, working group tentang anti korupsi kita masuk satu, dan kita salah satu yang PTI dan public sport juga adalah yang kemudian menjadi fasilitator di anti korupsi working group. Kemudian ada pendidikan juga, pendidikan, civic space, itu menjadi satu working group, dan terakhir ada tentang transisi energi. Jadi masing-masing working group itu nanti sepanjang tahun ini akan memberikan masukan kepada negara-negara gitu. Berarti walaupun meetingnya masih Oktober November nih, kita udah ngasih masukan mulai sekarang nih. Ini kita mau saya mau jelaskan sedikit ya, karena kadang orang berpikir kan acara puncaknya masih bulan November. Iya. Kok sekarang udah rame sih? Nah, kan gitu tuh. Kok masih lama tuh di Bali tanggal November, tapi kenapa sih dari sekarang? Nah, karena gini, November itu kan puncak acara. Iya. Nah, di situ tuh tinggal memutuskan kajian mana yang mau dipakai, isu mana yang kita diputuskan, tinggal hasil akhirnya aja. Tetapi untuk menyiapkan bahasanya jadi komunike atau apapun namanya, itu butuh waktu setahun. Jadi termasuk di Civil 20 nih. Nah, kalau negara G20 itu mereka juga menyiapkan tahapan lebih dahulu, karena kan mereka juga harus merumuskan kebijakannya nih dalam bentuk komunike atau apapun itu namanya. Nah, mereka juga sejak tahun kemarin pemerintah Indonesia itu sudah menyiapkan, mereka punya policy isu. Makanya kalau di G20 yang istimewa recover together, recover stronger itu sudah disiapkan tahun lalu. Kemudian diturunkan menjadi 3 isu besar tuh, kalau tentang kesehatan, tentang digital, kalau pemerintah ya, kesehatan, digital, dan transisi energi, yang kemudian dipecah menjadi banyak isu. Nah, itulah yang kemudian nanti sepanjang tahun ini dibahas tuh. Dibahas dengan delegasi G20, termasuk mereka juga akan membuka ruang bagi engagement group termasuk civil society untuk memberikan masukan sepanjang tahun. Karena nggak mungkin dibahas dalam waktu 2 atau 3 hari. Kan 20 negara lebih kan. Iya, gitu. Kita gimana sepakatnya kalau cuma 2 sampai 3 hari. Apalagi kan kalau sudah jadi kesepakatan global, biasanya kan kata per kata juga berhati-hati kan. Dan itu banyak asumsi makro, asumsi mikro, dan segala macam. Nah, biasanya pemerintah nggak termasuk di Civil 20. Civil 20 juga kita harus mulai dari sekarang harus menyiapkan, kita nanti karena kita juga ada summit juga nanti. Kita nanti ketemu juga di sana. Mudah-mudahan kita bisa offline ya. Nanti di bulan Oktober kita juga akan ada Civil 20 Summit, itu akan mengundang semua member-member C20, kita kumpul di sana untuk menyatakan sikap. Berarti kita berangkat ke Bali juga ya? Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi kita akan menyatakan sikap, harusnya pemimpin dunia itu melakukan A, B, C, D. Nah, tentu saja kita nggak mungkin menyelesaikan itu dalam waktu 2 atau 3 hari, harus mulai dari sekarang. Karena kan kita juga pengen inklusi. Kita butuh suara-suara dari teman-teman di sana, di luar, yang negara non G20, utara, selatan, semuanya harus ada. Sehingga ya kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya berarti ya. Ya kita masih, mungkin orang bilang masih setahun, padahal sebenarnya kan tinggal berapa bulan lagi. Dan waktunya juga tiba-tiba udah. Iya, tiba-tiba kaget. Kan kalau misalnya dari G20 ini kita udah bawa isu prioritas nih. Kan tadi ada kesehatan, ada digitalisasi, sama energi transisi ya.
kalau misalnya di anti korupsi nih, kan kita ini namanya ngopi sore nih, ngobrol korupsi sore-sore, kan nggak lengkap lah kalau kita nggak ngomongin anti korupsi Ya, di sini. betul. Kalau misalnya dari anti korupsi working group sendiri tuh bawa prioritasnya apa gitu? Nah gini, kalau di pemerintah itu kan 3 itu. Nah, 3 itu tapi mereka kemudian diturunkan. Oh, oke. Jadi kayak dari 3 itu kan 3 ini kayak payung diturunkan menjadi banyak isu, dan di negara G20 sendiri mereka punya working group juga. Oh, oke. Mereka ternyata punya working group. Nah, salah satu working group mereka namanya anti korupsi working group G20. Yang kalau di Indonesia yang menjadi ketuanya yang akan menyiapkan semuanya dari KPK. Oh, oke. Jadi sekarang KPK ini lagi jadi sorotan dunia karena harus menyiapkan bahan-bahan. Nah, kemarin kita dapat informasi dan sebenarnya sudah cukup terbuka kalau kemudian Indonesia menawarkan 4 isu dari mereka. Yang pertama tentang tackling korupsi di money laundering. Kemudian yang kedua audit, role of audit ya dia. Kemudian pendidikan anti korupsi, dan yang keempat korupsi di sektor energi terbarukan. Nah ini yang dari pemerintah yang disiapkan sama KPK yang kemudian akan dibahas dengan delegasi. Nah tentu saja kan jadi pertanyaan di kita nih di Civil 20 cocok nggak dengan isunya satu, atau sebenarnya harusnya ada isu lain yang harusnya dibawa oleh negara-negara. Kita juga punya, ternyata kita punya juga anti korupsi di G20 tapi untuk C20 yang harapannya kita nanti akan menjadi counterpartnya dari KPK untuk memastikan bahwa negara-negara G20 itu harus tidak melupakan anti korupsi. Kalau bahasa kita jadinya recover together, recover stronger without corruption. Jadi anti korupsinya harus ada. Kalau misalnya recover together udah stronger tapi masih korupsi buat apa? Iya, kita nggak mau recover together, recover stronger tapi korupsi with oligarki. Nggak laku itu ya? Nggak laku, kita nggak mau kan, karena without oligarki dan without corruption dong. Udah mantap sih kalau itu. Harus beneran tanpa korupsi lah. Iya kan, karena sekarang hati-hatinya kan, kadang-kadang recover together. Wow, sekarang ada vaksinasi, ada program penanggulangan misalnya program-program untuk pandemi segala macam. Iya. Tapi kalau dikorupsi sama juga bohong kan, dan kita juga tahu sendiri kemarin ternyata bansos disunat. Nah ini sih kita nggak pengen seperti itu, makanya harus kita korupsi. Makanya berarti isu dari C20-nya juga butuh ya, dari ACWG C20-nya. Ya, mungkin kalau misalnya ACWG C20 ini kan ada 5 isu prioritas nih kan? Ya. Ada beneficial ownership transparency, open contracting, tackling corruption in the energy transition, combating money laundering and recovery of stolen assets, sama transparency and integrity of corporations. Mungkin bisa dijelasin sedikit Mas, ini tuh sebenarnya kenapa ya dibawanya ini? Oke. Jadi ini kami kenapa, jadi anti korupsi tadi ya, anti G20 punya isu, kita juga sebenarnya harus menawarkan isu dong. Iya. Kita kemarin diskusi dengan teman-teman di G20, kita kira apa sih yang dibawa. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kenapa muncul 5 isu tersebut? Pertama, isu ini memang benar-benar isu yang menjadi akar korupsi saat ini, yang menjadi tren pertama. Yang kedua, ini juga continue dari isu yang diusung oleh C20 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kan ada di Roma, dari Jepang, Argentina segala macam kan dulu, dan kita berharap isunya masih berkesinambungan. Iya. Jadi yang pertama tadi memang relate dengan apa yang terjadi hari ini. Yang kedua relate berkontinu dengan dari yang ketiga juga paling tidak nyambung dengan apa yang saat ini didorong oleh KPK ataupun G20. Makanya dari 5 itu ketika kita bikin cross cutting atau bikin outlet sebenarnya masih nyambung, tinggal kita perkuat aja sih gitu. Dan kami juga berharap di luar isu itu juga tetap harus didorong ke KPK gitu. Itu dan kalau kenapa kemudian bicara yang money laundering, beneficial ownership, kemudian kenapa mendorong integritas di swasta, perusahaan badan usaha dan segala macam, karena kami melihat setelah kita diskusi ternyata benang merahnya konflik of interest atau konflik kepentingan. Oke. Ternyata PEPS dan segala macam itu kan sekarang kan juga korupsi makin canggih.
Bener sih. Iya kan pakai perusahaan-perusahaan cangkang lah gitu kan. Makanya apalagi kalau kita bicara pencucian uang kan. Sekarang ini kan lagi tren nih tiba-tiba banyak crazy rich. Oh, oke benar. Di mana-mana crazy rich kan, pertanyaannya dari mana? Nah, jangan-jangan ada pencucian uang di sana. Iya kan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, kita juga berharap jangan sampai isu konflik kepentingan pencucian uang dan segala macam di tren sekarang kan banyak crazy ujung-ujungnya ditangkap dan segala macam, itu jangan sampai itu jadi korupsi. Karena mungkin besok suapnya udah nggak pakai uang mali kan, tapi NFT. Wah, itu suap kan? Bisa aja kan? Bisa. Atau suapnya pakai kripto. Waduh, itu canggih banget. Iya kan? Kita harus lebih pintar juga nih berarti. Iya, makanya kenapa relate juga dengan isu-isu dan banyak, apalagi di Indonesia kan kemarin kan kita selalu bicara soal oligarki. Iya. Apakah oligarki hanya terjadi di Indonesia? Enggak juga. Karena semuanya hampir mirip. Nah, nah ini kan jadi menarik. 5 ini juga relate dengan apa yang kemarin kajian PIT dia kan mengeluarkan apa? CTI. Ya. Indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi kan. Nah, ini yang menarik. Ternyata setelah diukur-ukur, ternyata dari 19 negara ya, karena kan kita minus Uni Eropa. Iya. Ternyata 45% atau 48% itu masih sekolah di bawah 5. Lah, ini gimana sih tiap tahun dia masih ketemu, iya. Tiap tahun ada CWG-nya, iya. Tapi masih tetap jelek ya skornya. Iya, itu dia kan, padahal pemimpin dunia, iya. Negara-negara besar yang harusnya ngasih contoh, tapi ternyata skornya masih rendah. Ini jadi PR kita bersama. Ya, kenapa G20 itu menjadi tren? Harusnya ngasih contoh dong. Ayo dong kita bareng-bareng. Iya, benar. Kalau kita lihat dari kajiannya di mungkin ya. Salah satunya kan karena demokrasi, space, ya kan, benar kan? Iya. Yang kedua ya karena konflik kepentingan kan. Makanya kita bisa dorong. Itulah berarti konflik kepentingan ini jadi sebuah apa ya? Mungkin benang merahnya. Ya. Terus kita turunin lagi jadi 5 inilah ceritanya. Ya. Gitu. Mungkin kita mau jalan-jalan nih Mas. Ya. Kan aku dengar sih kemarin Mas Ari baru balik dari Bali. Iya. Ini kayaknya habis berjemur di pantai ya. Katanya mungkin bisa cerita nih kan kemarin katanya ACWG baru kick off nih. Ya. Sempat lihat. Kemarin tuh ada apa aja sih Mas? Ngapain sih selama kick off tuh? Ya, apa yang kita lakukan? Jadi di kick off ini kita menyampaikan terutama kepada publik dan kepada pemerintah bahwa kita siap menjadi partner kolaborator atau mungkin counterpart yang sehat, yang independen. Kita siap memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah terkait dengan itu. Nah, tentu saja kan kita harus konsolidasi dengan masyarakat sipil. Karena kita kan punya tugas untuk menjadi fasilitator yang baik bagi teman-teman kita. Jadi kemarin kita satu yang memang menyampaikan kepada pemerintah dan kepada publik bahwa G20 itu ada, bahwa G20 siap mengawal perjalanan G20 yang pertama. Yang kedua, kita sekaligus konsolidasi, kita menyampaikan kepada publik isu prioritas apa yang akan diusung oleh G20. Termasuk yang anti korupsi yang 5 tadi ya. Iya. Nah, kita juga kemarin sempat diskusi juga selain menyampaikan 5 itu dan termasuk menyampaikan agenda kerja apa yang akan dilakukan G20 untuk 1 tahun ke depan. Okay. Jadi ya termasuk misalnya agenda kita karena misalkan di tengah kita harus menyiapkan policy pack ya atau policy brief untuk nanti sampai di summitnya, kemudian kita juga harus day to day mengawal proses yang di G20-nya seperti apa proses untuk anti korupsi, termasuk kita nanti juga akan banyak berdiskusi dengan investment group yang lain, misalnya dengan nanti untuk kita lihat mana yang beririsan mana yang tidak. Kira-kira itu sih, jadi kita menyampaikan kepada publik siapa G20 dan apa yang dilakukan. Termasuk substansinya katanya. Mungkin kayak semacam apa ya chapter pertama lah ya, dari jadi kayak langkah pertama lah. Iya. Oke Mas. Mungkin kalau misalnya gitu kan kita chapter pertama udah kelar nih. Ya. Sekarang kedepannya lah nih kita kayak gimana? Yang jelas kami mengajak ke semua, terutama khususnya kepada civil society yang belum join, ayo join. Oke. Ayo join. Kita undang semuanya nih yang jadi tinggal klik aja di websitenya Civil Friendly, nanti ada, klik aja Civil Friendly di Google, nanti akan ketemu. Di sini tinggal masuk aja, silakan mau join di working group yang mana yang sesuai dengan experience dan kapasitas dari lembaganya. Silakan ayo kita join, kita berdiskusi bersama. Yang pertama, yang kedua, kita akan mulai berdiskusi dengan delegasi G20.
Kan kalau tidak salah bulan-bulan ini untuk anti korupsi akan ada pertemuan pertama delegasi G20 akhir Maret kalau tidak salah. Nanti mungkin kita akan mencoba untuk memberikan respon tanggapan kita untuk pertemuan pertama apa sih yang dihasilkan, sejauh mana kita akan memberikan masukan, dan tentu saja kita ingin memastikan bahwa ini yang paling penting, jangan sampai G20 khususnya yang anti korupsi grup G20 ini tidak sekedar menghasilkan komitmen per tahun dari dokumen tapi tidak diimplementasikan. Itu yang paling penting sih. Buat apa kita berkomitmen kalau nggak kemana-mana kan? Jadi kita nanti juga akan menagih. Kira-kira tahun lalu, 5 tahun lalu menghasilkan apa? Kira-kira benar-benar. Kita jangan jadi produsen komunike, produsen deklarasi atau apapun, tapi deklarasinya nggak kemana-mana. Itu yang harus kita kawal. Nah, yuk kita mengajak ke semua, yuk kita join G20, yuk kita download nanti di cover together without corruption. Oke, mantap. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, aku penasaran. Kan tadi kalau misalnya civil society organization sudah bisa daftar ke kita ya, sudah bisa datang. Kalau civil society-nya nih, mungkin teman aku yang nggak masuk CSO atau masyarakat umum, kira-kira apa sih role mereka? Apa sih yang mereka bisa lakukan untuk C20 dan G20? Kalau dari kami ya, dari Civil Society itu kita terbuka ya, kalau ada masukan-masukan silakan aja masukan bisa lewat kami. Atau kalau teman-teman merasa bagian dari youth, silakan gabung dengan youth. Yang women silakan bergabung dengan women, karena mereka juga setahu kami terbuka juga sesuai dengan peran kita. Tapi kami juga sangat senang kalau kemudian ada masukan juga. Kayaknya nih yang 5 isunya kurang tajam nih. Atau kurang ada isu lain lagi. Kita juga akan sangat terbuka sehingga kita bersama-sama untuk menceritakan itu kepada delegasi G20. Itu yang kedua ya tadi. Selain isunya bagus, yang kedua implementasinya juga jalan. Ini karena kita memang inklusif ya, jadi kalau misalnya pun bukan dari CSO tapi pengen ngasih masukan kita oke aja. Kita duduk bersama, kita bikin diskusi, kita bikin roadshow kemanapun, dan kawan-kawan mahasiswa kita juga siap untuk berdiskusi dengan mahasiswa, dengan buruh. Kami nelayan, ayo. Mungkin kawan-kawan mahasiswa? Ayo. Mumpung kita nih karena 20 tahun sekali. Iya, kapan lagi kan? 20 tahun lagi. Masih lama. Udah gak mahasiswa lagi nanti loh. Kayak bener deh Mas, kalau kayak gitu. Mungkin semoga kita sukses Mas. Amin. Ini tanggung jawab kita bersama deh seperti itu. Oke, sekian dulu Mas. Udah makin sore nih kayaknya kita. Saatnya ngopi, silakan Mas. Saya coba ya. Iya. Ini sudah fokus nih. Terima kasih ya Mas. Udah datang ke sini, udah jauh-jauh ke Tina ini, udah mau ngobrol sama aku juga. Sampai ketemu di Bali. Terima kasih. Demikian podcast kita untuk sore ini. Terima kasih juga kepada pihak DPWP yang udah membantu kita nih datang ngobrol-ngobrol sore ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.